Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, W.G. Rudolf Supratman yang dikenal dengan inisial W.R. Supratman adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya. Lahir pada 19 Maret 1936, Supratman adalah seorang guru, wartawan, pemain biola, dan komponis yang karyanya telah menjadi bagian penting dalam sejarah musik nasional. Khususnya versi awal dari Indonesia Raya yang ia ciptakan telah dijadikan dasar penetapan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret. Atas kontribusinya yang sangat berarti, Supratman dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1971. Meskipun ia meninggal pada usia yang cukup muda, yaitu 35 tahun, Supratman telah memberikan pengaruh besar dengan menciptakan lagu kebangsaan ini saat ia berusia 25 tahun. Namun penciptaan lagu tersebut menjadikannya sasaran kepolisian Hindia Belanda. Supratman yang berasal dari Jawa Tengah dan menempuh pendidikan di Makassar adalah putra dari seorang tentara bernama Jumono Senen Sastro Suharjo yang pernah disebut-sebut sebagai seorang pendeta Protestan. Hal ini menimbulkan perdebatan karena Supratman umumnya dikenal sebagai seorang Katolik. Sebagaimana terlihat dari banyak sekolah Katolik yang menggunakan namanya, seperti SMA Kartika Supratman di Samarinda, Kalimantan Timur. Kontroversi mengenai agama Supratman masih terus berlanjut, dengan berbagai situs web yang mencatatnya sebagai penganut Kristen. Pada tahun 2011, situs katolik.com mencatat adanya polemik ketika beredar kabar bahwa sebenarnya Supratman adalah seorang Ahmadiyah yang mendorong DPR meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelidiki kebenarannya. Bahkan Fadlizon pernah berspekulasi bahwa Supratman mungkin beragama Islam, terutama karena ia dimakamkan di tempat pemakaman umum Kapas Tambak Sari di Surabaya yang memiliki nuansa Islam yang kuat. Namun menurut laman Cahaya Kristus 7 dan Flores News, Supratman tercatat sebagai umat Katolik yang taat di Keuskupan Agung Jakarta. Sahabat beriman, selanjutnya terdapat kisah menarik terkait klaim agama yang melibatkan Pattimura, seorang gerilyawan militan dari Maluku. Pada bulan Juni 2022, ceramah Ustaz Adi Hidayat yang mengklaim bahwa nama asli Pattimura adalah Ahmad Lusi menjadi viral. Dalam ceramahnya, Ustaz Adi Hidayat mengajukan pertanyaan kepada para pendengarnya. Siapa yang mengatakan bahwa nama asli Kapitan Pattimura adalah Thomas Matulesi? Ia menegaskan bahwa nama aslinya bukanlah Thomas, melainkan Ahmad Lusi, seorang kiai yang memiliki pesantren dan menjadi tokoh terdepan dalam membela negara, hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Banyak orang menyebut kemudian Thomas Matulesi. Kami berusaha mencari. Dia ternyata nama aslinya Kapiten Pattimura itu bukan Thomas tapi Ahmad. Thomas Matulesi yang lebih dikenal dengan julukan Kapitan Pattimura telah lama menjadi subjek perdebatan intens mengenai asal-usul dan identitas agamanya. Ustadz Adi Hidayat merujuk pada karya sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara yang metodenya seringkali mendapat kritik karena kurangnya basis ilmiah. Dia menyatakan bahwa nama Thomas Matulesi diusulkan untuk menghilangkan unsur Islami dari identitas Pattimura. Menurut laman Tokoh Indonesia, Thomas Matulesi lahir di negeri Harian, Pulau Saparua, Maluku pada tahun 1783 sebagai anak dari Frans Matulesi A dan Fransina Silahowi dan meninggal pada tahun 1817. Namun informasi dari laman Detik menyebutkan bahwa keluarga Matulesi berpendapat narasi sejarah Kapitan Pattimura yang diakui negara adalah tidak akurat. Mengklaim bahwa Pattimura sebenarnya berasal dari Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Dalam kaitannya dengan nama dan agama, John Patiasina, seorang sejarawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, menyatakan bahwa tak perlu lagi memperdebatkan nama Kapitan Pattimura dan Thomas Matulesi, karena kedua nama tersebut mengacu pada sosok yang sama. Sementara itu, Ahmad Lusi disebut sebagai utusan Pattimura dalam pertempuran melawan Belanda di Haruko, menegaskan bahwa kedua nama ini merujuk pada individu yang berbeda. Pada tahun 1973, Pattimura diakui sebagai pahlawan nasional dengan identitas Kristen yang jelas. Dalam kasus serupa, Raden Ajeng Kartini yang juga dikenal sebagai Raden Ayu Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia dan pelopor kebangkitan perempuan, sering menjadi subjek perdebatan terkait agamanya. Meskipun ia dibesarkan dalam lingkungan bangsawan Jawa dengan nilai-nilai Islam, ada laporan yang menyebutkan bahwa Kartini mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran dan bahasa Arab.
Dalam beberapa suratnya, Kartini bahkan mengungkapkan ketidakinginannya untuk melanjutkan pembelajaran Al-Quran karena ia tidak memahaminya, yang kemudian menimbulkan spekulasi mengenai agamanya. Namun Diyar Anwar Bahtiar, seorang sejarawan Islam, menegaskan bahwa sulit untuk menyatakan bahwa agama Kartini adalah selain Islam, meskipun ia sempat mengkritisi metode pembelajaran agama pada masanya. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara sebagai putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pejabat di masa Hindia Belanda. Berasal dari garis keturunan bangsawan yang mulia yang dapat dilacak hingga ke Hamengkubuwono VI dan Kerajaan Majapahit. Kartini memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, sebuah keistimewaan yang jarang dinikmati oleh perempuan pada zamannya. Pengalamannya ini memicu keresahan yang kemudian dituangkannya dalam serangkaian surat yang kemudian diterbitkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Ermin Spandek. Karya-karya Kartini memberikan dampak besar hingga Konrad Theodore van de Winter, seorang pengacara dan penulis Belanda, terinspirasi untuk mendirikan seorang Kartini di Semarang pada tahun 1912. Sementara itu, Sisingamangaraja XII yang juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961, merupakan tokoh lain yang terlibat dalam kontroversi sejarah. Lahir dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambelahai dan bergelar Ompu Pulau Batu. Sisingamangaraja XII adalah raja dari Toba, Sumatera Utara, yang memimpin perlawanan terhadap pendudukan Belanda di wilayahnya. Seperti halnya Kartini, agama Sisingamangaraja XII juga sering menjadi bahan perdebatan. Meskipun beberapa sumber mengklaim bahwa ia memeluk agama Islam pada tahun 1880-an karena pengaruh kuat dari Hindu dan Islam, peneliti budaya Batak Thomson Hutasoy menyatakan bahwa Sisingamangaraja XII tak menganut Islam maupun agama Ibrani. Ketika ditanya oleh misionaris Numansen tentang agamanya, Sisingamangaraja XII menyatakan bahwa agamanya di atas segala agama. Ia juga tak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut Parmalim atau Parmabingin, yang menunjukkan bahwa spiritualitasnya bersifat unik dan tak terbatas pada satu kepercayaan monoteistik. Sisingamangaraja XII memiliki 29 karakteristik menonjol. Di antaranya adalah sebagai utusan dewata, raja yang dihormati, penebus, penyelamat, serta penegak hukum dan adat istiadat kerajaan. Karakteristik-karakteristik ini mencerminkan status spiritual yang lebih tinggi daripada sekedar agama yang dianut, yang sering menjadi subjek perdebatan. Namun yang lebih penting bukanlah apa agamanya, melainkan kontribusi besar yang telah ia berikan terhadap perjuangan bangsa. Sebagai contoh lain, Jenderal Gatot Subroto, seperti yang dilaporkan oleh Tirto, dikenal sebagai seorang pemeluk Buddha selama hidupnya. Meskipun ia mengucapkan syahadat menjelang wafatnya, lahir pada tahun 1907 di Banyumas, Jawa Tengah, ia memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Gatot Subroto wafat pada tahun 1962 dan segera dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sementara itu, I Gusti Ngurah Rai yang lahir pada tahun 1917 di Bandung, Bali, adalah seorang prajurit asal Bali yang turut serta dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan memimpin sebagai komandan di wilayahnya. Ia dikenal sebagai keberanian dan sikap anti-kolonialnya, bahkan berperan sebagai intelijen untuk sekutu selama pendudukan Jepang. I Gusti Ngurah Rai, yang meninggal sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975, adalah seorang Hindu yang taat. Selain itu, Slamet Riyadi seringkali diasumsikan sebagai seorang Muslim berdasarkan namanya. Ia adalah salah satu pelopor terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan pada awalnya memang adalah seorang Muslim. Namun perjalanan hidupnya mencerminkan bagaimana kontribusi individu terhadap bangsa seringkali lebih penting daripada latar belakang agama mereka. Meskipun hal tersebut kerap menjadi perhatian publik. Selama masa gerilya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ignatius Slamet Riyadi mengalami perubahan spiritual yang signifikan. Terinspirasi oleh lantunan lagu-lagu gereja, ia memutuskan untuk berpindah agama dan menambahkan nama Ignatius di depan namanya. Menjadi seorang Katolik Roma yang taat, keputusan untuk berpindah agama ini mencerminkan perjalanan spiritual yang mendalam selama ia berjuang dalam masa-masa revolusi. Kisah serupa dialami oleh Letjen Urip Sumiharjo, seorang jenderal yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia.
Ia dikenal sebagai peletak dasar organisasi ketentraman modern di Republik Indonesia dan diangkat menjadi pahlawan nasional setelah wafatnya. Lahir pada tahun 1893 dengan nama kecil Muhammad Shiddiq, awalnya ada harapan agar ia menjadi seorang haji yang mabrur. Namun perjalanan hidup membawanya pada keputusan yang berbeda, di mana ia akhirnya berpindah agama menjadi umat Katolik. Sahabat beriman, kisah-kisah ini menegaskan bahwa agama bukanlah faktor utama dalam menilai kontribusi individu terhadap sejarah dan pembangunan bangsa. Nama atau agama yang dianut tak menentukan nilai atau dampak mereka terhadap perjalanan bangsa, melainkan tindakan dan pengabdian mereka yang berbicara lebih keras. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.